bagus dan ada yang dari luar kota juga. Di sini hanya ada 150 orang, berarti teman-teman adalah terpilih dari kurang lebih ada 1000 ya yang daftar. Berarti teman-teman adalah orang terpilih. Tepuk tangan buat teman-teman dong. Ya. Jangan sia-siakan kesempatan ini, karena tidak semua orang dapat kesempatan hadir di ruangan ini. Dan untuk selanjutnya, kita akan kedatangan seorang pembicara yang luar biasa, seorang kreativator sekaligus penulis buku Recharge Your Life, yaitu buku yang menginspirasi kita dalam menjalani hidup sehari-hari sehingga kita tetap termotivasi. Ya, siapa dia? Inilah CEO Creative Action Indonesia, Bapak Haryo Ardito. Tepuk tangan untuk Pak Haryo Ardito. So can you help me? It's cold and I've nowhere to sleep. Is there somewhere you can tell me? He walks on. Oke, saya akan langsung mulai saja. Bicara tentang kreativitas, ada 3 hal yang akan kita bahas ya hari ini. Satu, kita bahas tentang resource. Resource adalah knowledge Anda, expertise Anda, akses Anda ke relevan information. Yang kedua, kita bicara tentang internal motivation, motivasi dari dalam diri Anda, from within, passion Anda. Ya. Yang ketiga, kita bicara tentang creative thinking skill atau kapasitas Anda untuk thinking out of the box. Sekarang otak kanan switch on, dinyalakan ya. Sekarang otak kanan switch on, otak kanan dinyalakan. Jadi sekarang otak kanan dalam kondisi nyala. Kalau Anda ingin bagian yang disukai dan Anda ingin mendapat banyak hal, kalau Anda ngobrol, setiap kali Anda ngomong saya, ganti dengan Anda. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Anda memberi kesempatan seluas-luasnya kepada orang tersebut untuk ngomong sebanyak-banyaknya dan Anda menjadi pendengar yang laptop ya, mungkin terlihat biasa, namun kami yakin di dalamnya mau sesuatu yang luar biasa. Teman-teman bisa lihat di sini di bagian belakangnya di atas merek dari Penijo ada sebuah titik. Teman-teman bisa lihat? Ya, memang hanya orang-orang beriman yang bisa melihat. Ya, titik ini adalah laptop ini akan langsung berfungsi juga sebagai proyektor. Yang ini Kenapa kami ingin laptop supaya bisa langsung jadi proyektor? Inti dari masalah itu kami ingin menciptakan efektivitas. Kalau meminjam istilah dari seorang guru saya, kita ingin meminimalisir yang namanya colokologi, ya, teknologi mencolok. Kadang-kadang kita kalau mau pakai proyektor harus colok sana, colok sini, colok sana. Jangan terlalu banyak mencolok, biar capek. Dan di sini salah satunya bisa ada Google Map, kita cari tempat di mana, tinggal menonton. Terus ada musiknya, buat musik, dengerin lagu. Di sini ada earphone-nya. Terus juga mau main Angry Bird juga bisa.
Ya kalau lihat dari pemimpinnya sih kelihatannya potensinya untuk kreatif sih besar sekali ya. Tinggal nanti ekspresinya perlu ditingkatkan ya supaya lebih ekspresif ya. Tadi sudah dari yel-yelnya sudah kelihatan bibit-bibit untuk out of the box-nya ya. Ini adalah rumah. Kegunaannya adalah tempat menyimpan alat tulis. Bisa berupa pulpen, pensil, atau apa saja. Namun di sini yang lebih hebatnya, rumah ini yang pertama kegunaannya, bila kita menyimpan pensil atau pulpen di sini, kita ada saklar untuk menentukan merubah apa alat tulis yang akan kita gunakan. Misalnya kita pengen pensil, tinggal pijit aja pensil, nanti akan mengubah alat tulis itu sendiri. Digoyang dulu ya. Bagus, tiba-tiba lu kasih uang lagi ya. Udah lama lagi kemarin baru. Duduk, capek, duduk. Maaf saya bangga macam. Tapi yang pastinya saya di sini menemani Bapak Haryo ini. Memang mukanya kayak koko jualan handphone ya. Agak pintar. Ya, tapi yang pasti seharian ini kita akan sama-sama bareng-bareng, kita akan bagi-bagi sedikit ilmu saya, walaupun saya nggak terlalu pintar, tapi saya akan bagiin sedikit ilmu saya. Cie, rasa guru gitu ya. Ya, Edric ini seorang presenter yang sukses, seorang artis yang sukses. Kita pengen tahu kok bisa sekarang bisa menjadi figur public figure yang sukses, artis yang sukses. Dulu ceritanya gimana nih? Dulu saya awalnya adalah model, kan semua orang tahu karena saya masuk TV itu karena saya kegantengan saya. Jadi semua orang tahu. Dari Extravaganza itu ada casting dulu untuk masukin anak baru gitu, dan akhirnya saya masuk dari salah satu dari 4.000 orang yang mendaftar. Kita cuma dipilih 4 orang dan salah satunya saya. Dulu waktu masuk casting itu banyak sekali orang-orang yang tiba-tiba berusaha menjadi seperti Aming, berusaha menjadi Tora Sudiro, berusaha menjadi yang lain-lain, tapi saya berusaha untuk jadi saya sendiri gitu. Emang khasnya Edric apa? Saya nggak tahu Pak, saya juga Pak. Itu dia Pak. Ya, tadi kan berbicara mengenai menjadi diri sendiri, Kak Edric Chandra, iya. Gimana sih cara menjadi diri sendiri menurut Kak Edric, gimana caranya? Jadi diri sendiri itu adalah gimana kita bisa tahu diri kita sendiri, apa yang kekurangan kita, apa kelebihan kita, apa yang harus kita tutupi, apa yang harus kita kasih lihat ke orang, itu yang kita tahu. Jadi kalau kita merasa bahwa kita punya kekurangan, buatlah kekurangan itu menjadi sebuah kelebihan. Itu yang paling pasti ya. Jadi kadang-kadang orang bisa bilang misalnya, waduh muka lo nggak bagus nih, muka lo jelek gitu ya, kayak Ajis Gagap gitu, mukanya kan cakep banget ya. Tapi dia bisa laku karena dia bisa membuat kekurangan dia menjadi sebuah kelebihan gitu. Jadi apapun yang kita punya, kita harus kenalin diri kita sendiri. Pintar ya kelihatannya ya. Bagaimana kita berucap suatu kata atau bermain kata tapi tidak menyinggung perasaan orang. Tidak ada pernah di dunia ini yang kita buat satu hal terus semua orang pasti senang. Itu tidak akan mungkin. Pasti ada pro dan kontra. Jadi yang otomatis kita bilang bagaimana cara kita bisa mengolah kata biar orang itu terlihat tidak marah atau tidak tersinggung. Itu caranya adalah kita mengolahnya dengan bentuk sebuah hiburan, bentuk sebuah lawakan. Jangan pernah itu keluar dari hati. Mengatasi rasa malu, ya gampang, kurang malu. Jadi potong-potongin aja semuanya. Tapi yang pastinya, ya itu tadi, kita berusaha untuk jadi yang terbaik, tapi jangan pernah berusaha untuk berada di atas panggung terus semuanya senang. Jangan pernah begitu. Jadi berasa aja bahwa oke, pokoknya gue sudah mengenal medannya, gue sudah mengenal tahu bahan-bahannya seperti apa, naik ke atas dengan pede, dengan confident, naik ke atas udah lakuin aja yang terbaik gitu. Jadi
yang membuat kita tidak pede adalah karena tidak tahu bahannya, karena kita tidak mengenal orang-orangnya seperti apa yang akan datang gitu. Jadi kita harus tahu dulu, kita harus kenalin dulu orang-orang yang datang seperti apa, terus bahannya apa, itu yang paling pasti. Jadi setelah kita kenal itu, maka lama-kelamaan rasa malunya, oh kita udah lihat nih orangnya, taunya kayak gini, orangnya bisa diapain aja gitu. Jadi ya mengatasi rasa malunya sih gampang sih sebenarnya, nggak usah anggap aja ini bukan orang semuanya. Anggap semuanya ini adalah makhluk halus. Sorry, kamu punya earphone nggak? Punya. Aku mau minjem buat dengerin isi hati kamu. Pengen nanya lagi ya. Kamu tahu soal ujian nasional sekarang nggak? Tahu. Susah banget ya? Iya banget. Itu kayak kamu deh. Kenapa? Menyita waktu dan pikiran aku. Menurut saya bagus lah ya untuk membangun anak-anak mahasiswa-mahasiswi untuk lebih kreatif lagi gitu, karena kreativitas itu nggak hanya dari ya banyak ya orang yang berikan beasiswa untuk orang-orang yang pinter atau orang-orang yang udah sukses gitu. Tapi jarang orang yang memberikan beasiswa untuk orang yang kreatif gitu. Dan ini adalah sesuatu inovasi baru gitu. Kalau kasih orang yang kreatif itu malah justru bisa menemukan sesuatu yang lebih pintar daripada orang pintar menurut saya ya. Jadi baguslah acara kayak gini, sering-sering ada orang yang seperti Jarum ini juga, Jarum Foundation juga mengeluarkan hal yang seperti ini, mungkin bisa ditiru oleh yang lain-lain sih, kalau menurut pendapat saya seperti itu. Terus, tunggu pertanyaannya, kesannya seru, di Bandung ini anak-anaknya seru-seru semuanya, terus mereka juga bisa menampilkan yang seperti kita minta gitu ya, yang kita bilang out of the box, mereka bisa mengeluarkan hal-hal seperti itu. Kreatif, itu bisa diartikan luas gitu ya, jadi mereka pun sudah mengartikan itu dengan luas. Jadi yang pastinya kalau bilang soal kreatif, anak-anak Bandung ya kreatif pisannya, sok dilihatlah. Pokoknya sukses terus buat seluruh teman-teman UPI di Bandung dan buat seluruh yang sudah mendapatkan beasiswa dari Jarum Foundation. Sukseslah buat kalian, buat Jarum Foundation ini bangga ya. DZ. Hah? DZ? Iya. Panjangannya? Zulurain. Ish. Susah ya panjangnya, pantesan namanya DZ. Iya. Mau buat apa nih? Kita rencanain ingin ada suatu drama kolosal singkat tentang ya penggambaran suatu suasana di mana ada suatu keadaan yang panas dan diklimakkan nanti diendingkan dengan suatu hal yang dingin. Oh, jadi panas dingin ya Mas ya. Kalau panas dingin artinya? Ya masuk angin. Bagus, pintar berarti. Tinggi ya. Tema yang kali ini saya terima yaitu panas. Kemudian kami semua berunding untuk menentukan apa ide yang akan kita sepakati. Nah di sana kita tergagas mulai dari Bukannya jangan serius, biasa, tenang, sabar, santai. energi panas menjadi panas energi listrik. Gimana panas? Kalau panas ya panas. Oh ya, terus mau bikin apa? Kita bikin panel surya. Panel surya tersebut berasal dari energi panas yang kemudian disimpan dalam suatu baterai cadangan, kemudian ya untuk mengaliri listrik. Oh, listriknya buat apa? Listriknya bisa digunakan untuk peralatan-peralatan elektronik, kebutuhan sehari-hari. Oh, kalau ngomong pakai listrik nggak? Ya enggak. Oh bagus, berarti pinter ya. Ya udah. Akan terus diterusin ini ya. Oh iya, mana? Iya. Ini kelompoknya. Oh iya, mau buat apa nih? Kita rencanain ingin ada suatu drama kolosal singkat tentang ya penggambaran suatu suasana di mana ada suatu keadaan yang panas dan diklimakkan nanti diendingkan dengan suatu hal yang dingin seperti itu. Oh gitu, jadi panas dingin ya Mas ya. Kalau panas dingin artinya?
Dia masuk angin. Bagus, pinter berarti. Thank you ya. Thank you. Oke, kita sekarang sedang bersama dengan Tika Panggabean. Silakan Tika Prihatnakusuma ini. Mau buat apa tadi temanya? Ya, jadi tema kita Nikasya itu api. Jadi rencananya kita akan membuat alat pendeteksi cinta. Api-api asmara. Oh, api-api asmara. Iya, gitu. Caranya? Dengan itu jadi kita memanfaatkan botol. Jadi botol itu kita bikin kayak gunung Merapi sama jadi ada sensor gitu. Jadi pada saat kita menekan satu tombol, maka tombol itu akan mensensor kita gitu. Mensensor ya. Ya, mensensor. Ya, jadi mensensor. Sensor. Bukan sensor. Alat pendeteksi api asmara. Api asmara. Oke deh. Gimana buat apa nih? Oke, begini Pak, tema kita kan lampu. Jadi kita ingin lampu itu makanannya dibuang dulu. Lampunya itu ada kita tanamin di satu kacamata. Jadi kacamata itu nanti ketika siang dia bisa lampunya itu bisa menutupi matahari, tapi kalau malam dia bisa jadi lampu. Begitu kalau nanti di dalam air pun ada lampu yang menerangi si penyelam tersebut. Temanya apa? Temanya lampu. Ya udah nanti kita lihat aja. Bagus ya. Terima kasih Pak. Pengen bikin apa tuh? Bikin celana. Celana? Iya. Celana apa? Celana panjang, tapi nanti kita bikin konsep lagi. Celana itu di belakangnya tuh kita simpan kayak jas hujan kecil. Jadi nanti kalau misalnya lagi ada darurat hujan, kita tinggal buka resleting belakang, kita ambil jas hujan, tinggal pakai ke atas. Oh, karena musimnya musim hujan. Kalau musim kemarau? Musim bisa buat nutupin, bisa diambil kupluknya biar nggak kepanasan kalau naik ojek. Kalau musim salju? Ya sama kayak gitu kan, intinya buat melindungi tubuh kita. Apalagi kalau misalnya kayak camping, pengennya kalau misalnya ada bahan yang lebih bagus itu kita bisa bikin kayak sleeping bag gitu. Jadi kalau misalnya bisa dipakai, ya bisa dipakai. Berat dong? Enggak kan, bahannya bahan tipis tapi hangat. Oh, tipis tapi hangat ya, kita lihat aja. Makasih ya Susi. Iya. Mau bikin apa nih kelompoknya? Kita mau bikin belangkon ajaib. Belangkon ajaib. Kenapa belangkon ajaib? Gini loh, kalau sekarang itu ya orang-orang kan udah pada malas pakai belangkon. Soalnya kan belangkon itu tradisional, kalau misalnya sesuatu yang tradisional dianggapnya udah kuno. Nah, kita mau bikin inovasi nih. Belangkon apa? Belangkon masih tetap belangkon, tapi dia high tech banget. Kenapa bisa dibilang high tech? Karena dia tuh ada radar pendeteksi orang jahat pertama, terus dia juga punya baling-baling bambu, dia nanti bisa terbang. Oh, lebih ke Doraemon ya? Iya. Terus satu lagi dia juga ada kacamata tembus pandang. Oh. Tapi untuk kebaikan. Oh iya. Dan juga di sininya nanti ada tersambung sama itu headset Bluetooth. Iya. Canggih kita lihat ya seperti apa kecanggihannya deh. Ini baru Bagus. Thank you ya. Bikin apa? bikin jam tangan. Jam tangan, terus jadinya apa? Jadi kita bakal bikin jam tangan, di mana jam tangan itu bisa jadi ketika otomatis ketika kita misalnya berada di suatu wilayah, kita bisa tahu jam itu kan jadi tanpa harus kita harus kita ubah. Misalnya kan kalau misalnya kita di Nusa Tenggara WIB dan Wita seperti itu kan kita harus merubahnya dengan manual. Nah itu kalau misalnya di sini kita bisa secara otomatis gitu merubah. Kenapa hanya satu level jam tangan, nggak ke asosiasi yang lainnya? Bisa sebenarnya kita seperti kita kayak reminder kayak gitu. Ketika kita misalnya punya janji atau misalnya apa, jadi jam tangan itu bisa mengingatkan kita. Udah out of the box itu. Yep. Oke, terima kasih ya. Make me this, bring me up, bring me down, play it sweet, make me move like a freak. Mr. Saxo beat makes me this, brings me up, brings me down, play it sweet, make me move like a freak. Mr. Saxo, you make me this, bring me up, bring me down, play it sweet, make me move like a freak. Mr. Saxo beat makes me this, brings me up, brings me down, play it sweet, make me move like a freak. Mr. Saxo beat. Oh, yeah, yeah, yeah.
Kamera ini kelebihannya banyak ya. Seperti kamera-kamera biasa kan biasanya memakai baterai, memakai listrik. Tetapi kamera ini berteknologi seperti kalau kita pegang kamera ini bisa jalan. Kayak di HP ada, kalau di iPhone ada Instagram kayak gitu seperti itu. Jadi kita tidak harus mengedit lagi di komputer. Jadi sudah otomatis ada di sini. Kita dong. Ya bagus, ya bagus sekali udah bisa bikin jaket, mudah-mudahan nanti bisa benar-benar diproduksi. Kali ini kita ada di 10 kota dan di setiap kotanya diikuti oleh beberapa kampus dan antar kota basically sama, tipikal dari para mahasiswa. Mereka sangat haus ilmu dan mereka keinginan belajar mereka sangat tinggi dan mereka sangat antusias. Tema yang kita sampaikan ini memang tema yang relatif jarang disampaikan dan kemudian ini soft skill yang sifatnya praktikal ya. Jadi kita bicara soal training di sini, soft skill yang ada exercise-nya yang membuat orang tereskalasi skillnya, terutama di bagaimana cara berpikir kreatif. Creative thinking ini disusun dengan penuh idealisme. Kita berharap mereka bisa berpikir kreatif, mereka menjadi pribadi yang solutif, kemudian mereka selalu bisa mencetuskan ide-idenya dan kita berikan teknik-tekniknya. Kemudian kita juga ingin generasi muda ini di kedepannya mereka menjadi kreator-kreator. Kita tahu bangsa Indonesia sangat kaya alamnya, tetapi justru kita sadarkan mereka bahwa kekayaan kita yang sesungguhnya yang harusnya dieksplor dan diberdayagunakan adalah brain kita atau otak kita. Nah, di sini kita berikan teknik-teknik bagaimana memberdayakan otak kita agar kita semua menjadi kreator. Setelah saya dan Pak Haryo menimbang-nimbang siapakah yang akan menjadi pemenang, mungkinkah nomor 7